Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Bapak Budi Susatya, SKP MKes. Yang kami hormati, Ketua DPW PPNI Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sri Utami, SKP MKes, Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, Ketua DPD PPNI Kota Malang atau yang mewakili, Kabag Akademik dan Umum Bapak Setio Harsoyo SKM MKes, Kasubag Akademik Bapak Kastowo SPD MM, Kasubag Kemahasiswaan Dr. Andes Teguh Sabto Priyono MM, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang, Bapak Imam Subekti, SKP MKep SPKOM. Sekretaris Jurusan Keperawatan, Bapak Rudi Hamarno, SKep Nurse MKep. Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Malang, Dr. Ati Yudi Ernawati, SKP MPD. Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan Malang, Dr. Erlina Suci Astuti, SKep Nurse MKep. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Malang, Bapak Joko Wiono, SKP MKep SPKOM. Ketua Program Studi Diploma 3 dan Sarjana Terapan Keperawatan Lawang, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Blitar, Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Trenggalek, dan Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Ponorogo yang hadir secara daring. Yang kami hormati, Ketua DPK PPNI Poltekkes Kemenkes Malang, Ibu Tuti Herawati, SKP MM, para koordinator akademik dan kemahasiswaan di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang, para undangan, serta lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan, Sarjana Terapan Keperawatan, dan Pendidikan Profesi Nurse Keperawatan, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara angkat sumpah profesi perawat lulusan Prodi Diploma 3, Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse tahun 2020, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Saya, Syifa Nur Aisyah, yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Pertama, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Laporan Ketua Jurusan Keperawatan. 3. Pengambilan sumpah profesi. 4. Penandatanganan lafal sumpah profesi perawat. 5. Penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku Kode Etik Perawat Indonesia oleh DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. 6. Penandatanganan berita acara dan penyerahan lulusan perawat. 7. Sambutan Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, penutup. Bapak, Ibu, dan lulusan yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, acara yang kedua yakni laporan Ketua Jurusan Keperawatan kepada Bapak Imam Subekti, SKP MKep SPKOM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, Bapak Budi Susatya, SKP MKes. Yang kami hormati Ketua DPW PPNI Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh
Ketua Bidang Kesejahteraan Ibu Dr. Sri Utami SKPMkes. Yang kami hormati seluruh jajaran di lingkungan jurusan keperawatan, sekretaris jurusan, para ketua program studi, baik diplomatika, sarjana terapan maupun profesinis, para koordinator akademik dan koordinator kemahasiswaan, dan yang berbahagia para lulusan yang hari ini diwakili oleh 4 orang yang hadir di auditorium, dan para lulusan yang ada di rumah masing-masing beserta orang tua, dan para rohaniwan yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita akan melaksanakan angkat sumpah profesi perawat bagi lulusan diplomatika dan sarjana terapan serta profesinis di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Bapak Direktur dan Ketua DPW PPNI Jawa Timur, berikut ini akan saya laporkan jumlah peserta yang mengikuti angkat sumpah pada siang hari ini adalah 552 orang peserta, terdiri dari 68 lulusan dari profesinis, kemudian 72 orang dari lulusan di Diplomatika Keperawatan Malang, kemudian 75 orang lulusan dari D3 Keperawatan Lawang, 77 orang dari lulusan D3 Keperawatan Blitar, 73 orang dari lulusan D3 Keperawatan Trenggalek, 38 orang lulusan dari Diplomatika Keperawatan Ponorogo, 35 orang lulusan dari Sarjana Terapan Keperawatan Malang, dan yang terakhir adalah 81 orang lulusan dari Sarjana Terapan Keperawatan Lawang. Acara angkat sumpah ini merupakan amanah dari Undang-Undang Praktek Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, di mana mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Kesehatan Malang ini wajib untuk mengikuti angkat sumpah yang diadakan oleh profesi. Dalam hal ini adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami mohon nanti kepada Ketua DPW PPNI Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Kesejahteraan, untuk mengambil sumpah kepada lulusan kami dan sekaligus memberikan secara simbolis PIN PPNI dan buku kode etik keperawatan, dan memberikan sambutan kepada para lulusan. Demikian sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pengambilan sumpah profesi perawat. Para lulusan dimohon mengambil tempat. Rohaniwan dimohon berkenan mendampingi. Kepada pejabat pengambil sumpah dari DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dr. Sri Utami SKPMkes, dipersilahkan mengambil tempat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Diambil sumpah berdasarkan agama apa? Selanjutnya,
saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya, ikuti apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, semuanya ikuti saya. Saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan dan terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus-menerus mengembangkan ilmu keperawatan. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya kepada guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Disampaikan terima kasih. Kami mohon kepada Dr. Sri Utami, SKP MKes, untuk menuju tempat penandatanganan naskah sumpah. Dilanjutkan dengan penandatanganan lafal sumpah profesi.
Kepada perwakilan lulusan didampingi rohaniwan dipersilahkan menandatangani naskah sumpah, diawali dari agama Islam. Terima kasih, kami persilahkan kepada rohaniwan untuk kembali ke tempat. Kami mohon kepada Pak Imam dan Ibu Sri Utami untuk tetap berada di tempat. Acara selanjutnya, penyematan PIN PPNI dan penyerahan buku Kode Etik Perawat Indonesia. Perwakilan lulusan mengambil tempat. Kepada Dr. Sri Utami, SKP MKes, didampingi Ketua Jurusan Keperawatan, Bapak Imam Subekti, SKP MKep SPKOM, kami persilakan. Penyematan PIN PPNI diikuti oleh peserta angkat sumpah. Lulusan dipersilahkan kembali ke tempat. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk tetap berada di tempat. Untuk acara selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara dan penyerahan lulusan perawat secara simbolis oleh Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang kepada DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili Dr. Sri Utami, SKP MKes.
Disampaikan terima kasih. Kami persilahkan kepada Dr. Sri Utami, SKP MKes, dan Bapak Imam Subekti, SKP MKep SPKOM untuk kembali ke tempat. Lulusan dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dr. Sri Utami, SKP MKes. Kepada Dr. Sri Utami kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Malang, yang kami hormati Ketua Jurusan dan seluruh Ketua Program Studi Poltekkes Malang, Bapak Ibu hadirin serta wisudawan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan limpahannya sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam acara pengambilan sumpah profesi nas dan ahli mada keperawatan serta sarjana terapan di Poltekkes Kemenkes Malang. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena Ketua DPW PPNI Provinsi Jawa Timur tidak bisa hadir, beliau ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menyerahkan saya untuk hadir di acara ini. Pertama-tama kami atas nama DPW PPNI Provinsi Jawa Timur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Malang yang telah berhasil mengantarkan para wisudawan menyelesaikan pendidikan sehingga hari ini dapat mengikuti wisuda sekalian pengambilan sumpah perawat. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua yang telah mengorbankan segenap jiwa dan raganya untuk mengantarkan putra-putrinya menyelesaikan pendidikan perawat dengan baik. Sesuai yang disampaikan oleh Ketua Jurusan Keperawatan tadi, bahwa pengambilan sumpah ini merupakan tahap akhir dari perjuangan para lulusan sebagai perawat yang telah mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Oleh karena itu, sumpah tersebut dilakukan sebagai ikrar profesional, merupakan bentuk tanggung jawab lulusan sebagai seorang perawat dalam menjalankan tugas profesional perawat kepada masyarakat. Setiap mereka yang lulus dari program profesi, sarjana terapan maupun diploma 3 keperawatan, sebelum menjalankan tugas profesionalismenya, mereka harus diambil dulu sumpahnya sebagai perawat. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dalam melaksanakan praktik berdasarkan kode etik keperawatan dan legal dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional, serta mengembangkan profesionalisme bagi diri dan profesi keperawatan. Aspek legal yang harus dipersiapkan yaitu lulus uji kompetensi dan mendapatkan STR, yaitu surat tanda registrasi sebelum menjalankan praktek profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, PPNI merupakan organisasi yang berperan dalam upaya pemersatu, pengembang, pengawas, dan pembina terhadap mutu pendidikan keperawatan, pelayanan keperawatan, serta membina
serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Peran ini perlu diketahui oleh lulusan karena saudara saat ini sudah resmi dilantik dan diangkat sumpah sebagai seorang perawat yang nantinya bergabung dengan organisasi perawat, yaitu PPNI. Perlu kita ketahui bersama bahwa visi PPNI adalah sebagai organisasi profesi yang disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan diperhitungkan organisasi lainnya. Misi PPNI adalah penguatan kepengurusan organisasi lainnya. Penguatan kepengurusan pada setiap level termasuk badan dan kelembagaan, dan mengupayakan serta mengutamakan kepentingan anggota dalam pelaksanaan praktek yang umum, profesional, beretika, dan bermanfaat selayaknya profesi, serta membangun jejaring yang luas dan efektif dalam melaksanakan peran, bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penyusunan kebijakan perawat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa tugas utama organisasi profesi PPNI adalah yang pertama, mengawal standar kompetensi praktek dan pendidikan dengan meningkatkan peran kolegium dan ikatan ataupun himpunan seminat. Di Jawa Timur ini sudah banyak ikatan perawat seminat, ya, ikatan perawat anak atau disingkat IPANI, ada ikatan perawat maternitas dan lain sebagainya. Kemudian juga mengimplementasikan kode etik keperawatan sebagai acuan dalam menjalankan asuhan keperawatan dan berkehidupan. Yang ketiga, melaksanakan continuing professional development dalam pencapaian kompetensi diri perawat sesuai syarat re-registrasi perawat. Kemudian berikutnya adalah advokasi dan regulasi kepada perawat dalam menjalankan peran dan fungsinya. Perlu kita ketahui saat ini bahwa kami sedang menyiapkan Konsil Keperawatan sebagai amanah Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014. Dengan terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia, maka diharapkan regulasi praktek keperawatan dapat ditata dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan masuknya era industri 4.0, maka perawat Indonesia sudah harus siap bersaing dan menuju pasar bebas. Selain itu, era sekarang dapat membangun industri unggulan untuk merebut pasar dunia dan membuktikan ke dunia bahwa ada kekuatan ekonomi regional baru di kawasan Asia. Era industri 4.0 ini juga dapat meregulasi pasar barang dan pasar jasa yang menguntungkan anggota ASEAN. Ada 5 kompetensi inti bagi perawat yang tergabung dalam MEA. Yang pertama adalah Ethic and Legal Practice. Yang kedua, Professional Nursing Practice. Yang ketiga, Leadership dan Management. Yang keempat, Education dan Research. Dan yang kelima, Professional, Personal, dan Quality Development. Era industri 4.0 ini hendaknya oleh keperawatan dipersiapkan secara baik dan benar dan menyeluruh, mencakup seluruh aspek keadaan dan kejadian atau peristiwa yang terjadi atau sedang berlangsung dalam era saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir dan menghadapi masa depan, khususnya memasuki era saat ini, perkembangan iptek terjadi dengan sangat cepat. Proses penyebaran iptek serta penyebaran berbagai macam barang dan jasa menjadi bertambah cepat. Bahkan terjadi dengan sangat cepat. Hal ini disebabkan perkembangan pesat dari teknologi transportasi dan telekomunikasi serta eksploitasi dari beberapa aspek perdagangan pasar bebas. Perubahan berbagai aspek di pelayanan kesehatan membawa konsekuensi terhadap keperawatan, khususnya tuntutan masyarakat terhadap peran perawat yang lebih profesional.
masyarakat terus-menerus berkembang atau mengalami perubahan. Demikian pula dengan profesi keperawatan. Dengan terjadinya perubahan atau pergeseran dari berbagai faktor yang mempengaruhi keperawatan, maka akan terjadi perubahan atau pergeseran dalam keperawatan, baik perubahan dalam pelayanan asuhan keperawatan, perkembangan iptek keperawatan, maupun perubahan dalam masyarakat keperawatan, baik sebagai masyarakat ilmuwan maupun sebagai masyarakat profesional. Sekali lagi saya mengucapkan atas nama DPW PPNI selamat kepada saudara-saudara yang telah diwisuda, dilantik, serta diambil sumpahnya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengantarkan putra-putrinya sampai ke jenjang saat ini. Semoga setelah ini saudara akan mendapatkan apa yang saudara cita-citakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir dan serta bersedia mendengarkan sambutan saya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat kepada semua perawat yang hadir saat ini dan perawat yang baru saja diambil sumpahnya serta seluruh keluarga dan undangan yang berbahagia. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sebelum kami tutup, kami informasikan kepada Bapak Ibu pejabat, lulusan, rohaniwan dan juga keluarga mohon berkenan melakukan sesi foto bersama setelah ini. Acara demi acara telah kita lalui. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi foto bersama. Sesi foto bersama yang pertama yaitu dengan para pejabat lulusan didampingi dengan rohaniwan.
Baik, untuk selanjutnya mohon mendampingi para keluarga, orang tua, monggo. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan juga para lulusan. Kami persilahkan kepada para undangan untuk dapat meninggalkan gedung auditorium. Terima kasih.